Tema hari ini saya mau sampaikan ada gini, keluarga adalah tempat pembentukan buat kita. Katakan sama-sama, keluarga adalah tempat pembentukan kita. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang setuju katakan amin? Saudara perhatikan baik, tujuan semua ini akhirnya gini, nanti saudara akan hidupmu bahagia. Akhirnya hidupmu akan panjang umur. Maksudnya kenapa bahagia? Banyak orang pahit di keluarga, banyak orang kecewa sama orang tuanya, akhirnya apa? Dia yang gak bahagia. Hidupnya gak happy, gak bahagia. Tapi kalau saudara bisa belajar taat dan menghormati ayah ibumu, maka Alkitab bilang kamu akan bahagia. Nah, gimana itu mencapai itu? Saya mau bilang ini, firman Tuhan tuh gak mudah untuk dilakukan waktu keluarga kita gak ideal. Waktu keluarga kita gak seideal yang kita harapkan, keluarga kita tidak seperti yang kita inginkan, maka seringkali kita punya banyak alasan untuk menjadi kecewa dan pahit. Kita jadi pribadi yang mengasihani diri dan merasa jadi orang paling tidak beruntung dalam hidup ini. Betul enggak? Ya kan? Akibatnya apa? Jauh dari kebahagiaan. Nanti waktu kita rintis keluarga baru lagi, kita ketemu pasangan kita ketemu jodoh kita, itu yang dibilang kayak lingkaran setan. Kita akan mengulang lagi karena orang yang terluka itu akan melukai orang lain. Orang yang pahit akan pahit, membuat pahit orang lain. Jadi dia boleh dapat pasangan yang terbaik di dunia sekalipun, tapi keluarganya gak akan bisa bahagia. Dia boleh dapat pasangan yang paling cantik atau paling cakep di dunia sekalipun, tapi gak bisa bahagia. Kenapa? Karena dia terluka. Nah, makanya saya mau ajak kita melihat dari kacamata yang lain. Saudara, bukan kalau keluargamu tidak ideal, kamu bukan orang paling malang. Justru kamu orang paling beruntung seharusnya. Kenapa? Karena yang pertama begini, tujuan Tuhan dengan keluarga kita itu bukan hanya untuk kebahagiaan saja. Tapi tujuan Tuhan menempatkan kita dalam keluarga yang seperti sekarang adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Amin. Kenapa sih kamu punya papa seperti itu? Kenapa kamu punya mama seperti itu? Kenapa kamu gak punya papa, gak punya mama? Karena tujuan Tuhan bukan supaya sekedar bahagia, tapi supaya kamu menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang kan serupa. Nah, di keluarga Tuhan mau kita belajar yang pertama tadi apa? Hormat dan taat. Katakan hormat dan taat. Nah, saudara mesti tahu bedanya hormat dan taat itu apa. Alkitab bilang tadi di ayat 1, boleh ditayangin. Ayat 1 bilang begini, hendaklah kamu taat sama orang tuamu di dalam Tuhan. Taat itu ada batasnya. Kalau Tuhan bilang taat, itu ada batasnya. Taat tuh gak pernah mutlak. Saya gak bisa, saya pendeta saudara, saya pendetamu, kamu harus taat apapun yang saya kasih tahu. Apapun yang saya ngomong, kamu harus ikut. Enggak. Taat di dalam Tuhan, maksudnya apa? Taat tuh selalu punya batas apa? Firman Tuhan. Selama dia tidak melanggar firman Tuhan, kamu taat. Tapi kalau dia melanggar firman Tuhan, kamu jangan taat. Contoh, orang tua kamu bilang, sangkal Yesus, taat apa enggak? Jangan taat. Kenapa? Dia sudah keluar dari batas firman Tuhan. Pemerintah bilang, sangkal Yesus, taat apa enggak? Jangan. Apapun harganya, taat itu gini, yang tertinggi harus pada Tuhan. Yang tertinggi harus pada kebenaran firman Tuhan. Kalau gara-gara taat sama firman Tuhan, kamu menderita banyak hal, itu justru, itu harga yang harus kita bayar. Amin. Tapi selama sama orang tua begini, selama dia tidak langgar firman, taat kita bilang. Bedanya sama hormat apa? Coba lihat ayat 2. Hormati ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Hormat gak ada batasnya. Setuju gak? Hormat gak ada batas. Kalau taat tadi ada batasnya. Apa batasnya? Firman Tuhan. Hormat gak ada batasnya. Maksudnya apa? Saudara harus belajar hormati orang lain. Itu gak ada batasnya, tidak bersyarat. Lah kalau dia gak hormati saya gimana? Gak bersyarat. Dia gak hormati kamu tetap harus hormati dia. Tapi papa saya parah sekali. Papa kamu parah, tetap kamu harus belajar hormati. Karena hormat itu sikap hati. Hormat itu sikap hati. Saya tetap mau hargai kamu, saya tetap mau hormati.
itu hormat. Gak ada batas. Taat ada batas. Amin. Amin. Jelas sampai sini? Nah, saya mau ajak kita belajar hormati satu dengan yang lain. Coba lihat kiri kanan, belajar hormati dia. Amin. Apalagi sama orang yang lebih tua. Alkitab ajar gini, hormati orang tua. Hormati orang tua. Nah, sama orang yang lebih tua harus hormat. Amin. Karena Tuhan mau kita belajar dari sini. Sebelum di keluarga saya lebih jauh, saya pengen belajar ini. Yuk ketemu orang, hei anak-anak muda, belajar jadi anak Tuhan gini loh, hormati. Nggak kenal pun gini, hormati dia. Pagi tante, pagi om, di lift. Nanti dia nggak balas saya, kan hormat nggak nuntut balas saudara. Hormat nggak ada batasnya kan, hormat mah hormati aja. Suruh masuk sama yang jaga keamanan di depan, siang pak. Dianya sombong, biar aja. Amin. Saya juga sebisa mungkin saya sapa, saya ini. Karena hormat. Di lift, kalau ada orang tua, kasih orang tua masuk lebih dulu dong. Tunjukin kalian adalah anak-anak Tuhan yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, amin. Di eskalator, ada orang tua, silakan dia dulu dong. Kalau ada orang tua susah-susah, gandeng dia kayak. Mau ini agak ragu-ragu, mau masuk lift, gak masuk-masuk. Jangan didorong. Ditinggal juga jangan. Bantuin kenapa? Kalau kamu keluar lift, jangan keluar duluan kenapa? Jagain pintunya, silakan orang lain dulu yang keluar. Belajar hormati orang. Yang mau katakan amin? Ya, mulai hari ini belajar hormati orang. Saya pengen orang tua nanti kalau ngomong ini, lainnya anak-anak mudanya. Ya kan? Kita jalan, memang lain loh mereka. Sekarang sapa. Karena Alkitab ajar kita seperti itu. Alkitab ajar kita untuk hormati orang. Dan hormat itu tidak nunggu balasan. Hormat tidak melihat kondisi. Mau orangnya kayak apa, tetap hormati dia. Amin. Presiden kita kayak apa, hormati dia. Jangan omongin dia. Amin. Amin. Belajar hormati. Soal kita bicara kritis, gak apa-apa. Oh, saya gak setuju presidennya begini, tapi hormati dia. Anak Tuhan harus belajar menghormati. Begitu juga dengan orang tua kita. Orang tua kita tidak sempurna, tapi Alkitab bilang hormati. Untuk hormat itu di hati. Jangan bilang ini, berdiri, Clary misalnya, berdiri Clary. Dia berdiri, tapi di dalam hati gini, biarin gue berdiri, tapi hati gue tetap duduk. Wah itu bahaya itu, silakan duduk. Itu bukan hormat, itu berontak di hati. Nah disitulah pembentukan kita belajar. Amin. Sudah ngerti beda hormat dan taat? Ya kan? Hormat mah hormat, semua hormati. Hormati. Taat kita lihat, selama dia sesuai firman, taati. Ya kan? Nah, coba kita lihat Matius 11. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Alkitab bilang begini, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Alkitab bilang ini, mari datang sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu datang sama Tuhan, maka pribadi seperti apa yang kamu akan temui dari Tuhan. Tuhan bilang ini, aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut bicara meek, katakan meek. Meek artinya apa? Mudah dibentuk. Oh saya pikir mic yang Kak Andi pegang, ini mic. Tolong ya. Mic itu mudah dibentuk, mudah diajar. Katakan mudah dibentuk, mudah diajar. Tuhan bilang kalau kamu datang sama Tuhan, Tuhan tuh pribadi yang lemah lembut. Tuhan aja menunjukkan dia pribadi yang selalu mau belajar mengenal kita, dia mau mengenal kita. Mengasihi kita, dia mau. Dan rendah hati. Amin. Nah, waktu kita ketemu Tuhan, kita akan begitu. Nah kalau saudara sudah ikut Tuhan sekian tahun tapi terus keras, terus berontak, terus marah, terus sombong, arogan. Khawatirnya adalah kita memang belum pernah ketemu Tuhan. Kita cuma sekedar ke gereja seminggu sekali. Tapi kalau kita ketemu Tuhan maka kita akan belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati. Waktu kita ketemu Tuhan dia lemah lembut dan rendah hati. Prakteknya di mana? Prakteknya di rumah.
Kamu habis doa, aduh Tuhan teh baik ya. Habis ke gereja Tuhan tuh baik ya. Terus kita ke rumah, ketemu papa kita yang gitu lagi, gitu lagi. Kasar lagi, kasar lagi. Terus kita apa? Disitulah belajar lemah lembut dan rendah hati. Yang setuju katakan amin. Amin. Papa kita mau kayak apa kita belajar. Kenapa? Karena di keluargalah kita akan belajar menjadi seperti Kristus. Keluarga itu bukan cuma tempat kita mencari bahagia, tapi keluarga adalah tempat saudara dan saya dibentuk menjadi seperti Kristus. Kristus lemah lembut dan rendah hati, di keluarga lah ketemu papa yang saya sudah 20 tahun kan di umurnya. Papa gak rubah-rubah, itulah pembentukan. Amin. Itulah menjadi seperti Kristus, belajar jadi seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua adalah begini, kalau yang tadi pertama tujuan keluarga adalah supaya kita menjadi seperti Kristus. Katakan sekali lagi, tujuan keluarga membuat kita menjadi serupa Kristus. Yang kedua, keluarga adalah tempat utama Tuhan membentuk kita. Jadi tempat utama Tuhan bentuk kita itu ternyata bukan di gereja. Tempat utama Tuhan bentuk saudara dan saya bukan di pelayanan. Tapi tempat utama Tuhan bentuk kita itu di keluarga. Di rumah. Di sini seminggu sekali. Saya khotbah di depan saudara kelihatan baik bisa. Tapi di keluarga saya, di orang tua saya tanya sama mereka. Apakah Andi itu berubah enggak? Apakah Andi masih terus maju enggak? Atau orang tua saya bilang ini, itu anak kurang ajar, pintar ngomong doang. Halo. Buat apa di gereja kita bisa bersandiwara. Ketemu teman kita bisa bersandiwara. Keluarga yang akan jadi saksi sebetulnya kita seperti apa. Amin. Di keluargalah tempat utama Tuhan bentuk kita. Kenapa? Sama saya kalian ketemu berapa sering sih? Tapi di keluarga kamu ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Saya tadi ilustrasi Robert, coba Robert berdiri sebentar. Misalnya Robert dia masuk koran, dia bilang nih, saya putus hubungan sama mama papa saya. Terus kita tanya, kok Robert anaknya siapa? Ya anaknya papa mamanya, betul gak? Dia akan jawab begitu kan? Katanya putus hubungan. Jadi mau masuk koran, mau masuk apa, keluarga tuh gak bisa putus. Silahkan duduk Bert. Amin. Mau masuk koran, mau masuk, keluar, kamu anaknya dia ya, kamu anaknya dia. Terus disitulah dibentuk tiap hari ketemu ngomongnya kasar. Saya gak tahu. Kalau saya ngomong gini, saya pernah khotbah begini di Medan. Anak-anak Medan nangis semua. Saya khotbah, mereka bilang, di Medan keluarga keras-keras, keras-keras bang. Iya kan? Waduh, keras-keras. Sebetulnya Chinese juga sama. Rata-rata sama. Iya kan? Di Indonesia Timur lebih keras lagi itu. Waduh, akhirnya apa? Kita bilang mana bisa, disitulah justru tempat utama kamu dibentuk sama Tuhan. Coba lihat itu. Saya mau saran, mumpung masih sale, suruh beli kaset khotbah yang minggu lalu. Ibu tadi yang ada gambarnya, Elizabeth Philip. Saya pas pertama kali dia khotbah, saya langsung ini, aduh salah undang dah gua. Kenapa? Gayanya kuno. Shalom semuanya. Wah, saya pikir, aduh ampun saya undang mak ini gawat nih. Tapi begitu dia khotbah saudara, diberkati semua. Beli yang kebaktian 2, mantap. Lengkap itu. Dia tuh buta, umur 20 tahun, dia jatuh, naik bus, dia jatuh buta. Terus sama suaminya tuh baik. Suaminya setia, gak pernah main perempuan, gak semua. Suaminya pelayanan juga. Bahkan suaminya ngarang lagu rohani, berkat anak cucu. Suaminya pernah. Tapi satu kelemahan suaminya tuh kasar kalau ngomong. Semua orang digoblok-goblokin, semua orang dimaki-maki, termasuk istrinya Ibu Elizabeth Philip. Dia bilang sudah 30 tahun dia menikah sama suaminya. Gitu terus sampai suatu hari dia pulang, dia lihat suaminya main sama anjing. Dia merasa gini, kok suaminya lebih baik sama anjing daripada sama saya ya? Dia tanya sama suaminya, yang kamu kok kalau sama anjing bisa sabar, kalau sama saya kok kamu enggak sabar. Suaminya bilang ini, habis kalau si Blackie menurut, Blackie sit, enggak jawab kan. Blackie berdiri, enggak jawab kan. Kamu tiap kali saya suruh ngomong ya, saya nyuruhnya 1, kamu jawabnya 1000. Ibu Elizabeth Philip bilang ini dari hatinya,
asem, nah itu masih ada asemnya. Asem saya dibandingin sama anjing katanya. Saya dibandingin sama anjing, sakit gak saya mau nanya? 30 tahun loh, 30 tahun. Dia bilang dia jarang dicium, dia cerita sekalinya dia dicium, dia cerita dia bisa ingat kenapa? Suaminya kekurangannya di situ. Nah orang di sana bilang ini, wah siapa yang lebih untung? Suaminya dapat Ibu Elizabeth atau Ibu Elizabeth dapat Pak Jimmy? Semua orang bilang yang untung ya Pak Jimmy bisa dapat kasar gitu, bisa dapat istri baik kayak gitu. Ibu Elizabeth kemarin bilang semua salah, yang untung saya. Karena saya justru dapat banyak kesempatan untuk belajar menjadi seperti Kristus lewat kekurangan suami saya. Halo? Papa kamu punya kekurangan? Mama kamu punya kekurangan? Keluarga kamu tidak ideal? Saya mau beritahu itu kesempatan untuk kamu menjadi seperti Kristus. Karena tujuan keluarga kita ada salah satunya untuk membentuk kita seperti Kristus. Tujuan keluarga kita, keluarga adalah tempat utama kamu dibentuk, itu kawah candra di mukanya. Kamu menang di keluarga, kamu menang di luar, itu sudah pasti. Amin. Kamu bisa mengampuni, menerima, tetap menghormati orang tuamu, di luar kamu pasti bisa menghormati orang lain. Amin. Kamu bisa mengasihi, kamu di luar kamu akan jadi orang yang penuh kasih, damai, pembawa damai dimanapun kamu berada. Kapan-kapan saya minta Kak Nining share gimana keluarga masa lalunya. Keluarganya sempat broken home, Kak Nining kecil, sudah ditinggal sama papanya 20 tahun. Waktu dia kuliah dia ketemu lagi sama papanya. Tiba-tiba papanya sudah jadi pendeta. Bisa berontak gak? Enak aja lu, tinggalin gue 20 tahun, gak pernah ada kabar, gak pernah ikut tanggung jawab apa-apa, tiba-tiba jadi pendeta. Tapi Kak Nining belajar menerima. Belum ada nanti mama tirinya dan sebagainya yang terus banyak hal. Waktu saya pacaran sama dia 2 tahun sebelum menikah, ngalamin banyak hal. Keluarga ini sudah dipulihkan Tuhan, keluarganya sudah dipulihkan Tuhan. Tapi dulu parah sekali, parah separah-parahnya. Tapi disitulah orang bilang ini dari dulu sama Kak Nining, sabar ya, ini Tuhan bentuk kamu, nanti suatu hari kamu akan lihat gimana Tuhan akan pakai kamu memberkati orang juga. Hari ini Kak Nining jadi konselor. Dia banyak menguatkan orang, dia banyak konseling orang. Kenapa? Karena sekolah pembentukannya dia lewati dengan baik. Saya lihat gimana dia melewati semua masa yang gak enak. Masa itu masa yang berat. Ya kan? Masa yang gak gampang. Ada kadang-kadang dia punya suatu kali saya ingat dia masuk kamarnya, kosong semua kamarnya. Dijual semuanya. Sampai dia tinggal tidur di bawah saja. Di situ dia cerita sama saya sambil nangis, tapi dia juga dia belajar mengampuni, dia belajar menerima, dia belajar diperlakukan berbeda. Ini dulu. Tapi tanpa sadar disitulah dia belajar menjadi seperti Kristus. Dia bisa memilih dia keluar dari rumah itu dalam kondisi pahit, atau dia keluar dari rumah itu dalam kondisi yang menang. Dia pilih yang kedua. Dia mau belajar menjadi seperti Kristus. Dia sadar di pelayanan bukan tempat dibentuk utama. Tempat utama Tuhan bentuk dia, yaitu di keluarga. Yang setiap hari dia ketemu, setiap hari memperlakukan dia dengan cara yang berbeda. Setiap hari memperlakukan dia dengan cara yang tidak adil. Dia terima itu dengan mengampuni. Bukankah Tuhan Yesus begitu? Waktu dia disalib, Tuhan Yesus bilang ini, buat yang nyalib, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ajaib banget kan? Di mana kamu dilakukan seperti itu? Di mana kamu bisa melatih seperti itu? Di keluarga dong. Waktu mama kamu terus begitu sama kamu, papa kamu terus berlaku tidak benar sama kamu. Tapi kamu bisa bilang nih, Tuhan ampuni papa dan mama. Sebab mereka gak mengerti apa yang mereka buat. Atau kamu mau marah. Apa tujuan keluarga? Supaya kita menjadi seperti Kristus. Apa itu keluarga? Keluarga adalah tempat pembentukan utama buat saudara dan saya untuk menjadi seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Ibu Elizabeth Philip bilang ini, yang beruntung itu saya punya suami seperti dia. Saya yang dapat kesempatan dibentuk menjadi seperti Kristus. Coba kita lihat Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Baca sama-sama, 2, 3.
bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau saudara bilang, keluarga saya nggak ideal. Alkitab bilang itu baik bagi kamu loh. Disitulah kamu belajar melakukan kebenaran firman. Di situ kamu belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Ibu Elizabeth Philip mengalami itu. Kak Nining mengalami itu. Dan apa buktinya sampai hari ini? Itu baik buat mereka. Karena disitulah mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka belajar melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Apa yang kamu alami hari ini? Oh, saya sudah anak kos, Kak Andi. Wah, bersyukur saya. Jadi anak kos nggak terbentuk, kenapa? Kamar sebelah kentut terus, tinggal pindah kos kita. Betul enggak? Tapi jadi keluarga sebetulnya enggak bisa pindah loh. Saya harap kamu enggak lewati masa pembentukan dengan sia-sia. Pakailah masa pembentukan kamu. Selama kamu masih punya kesempatan, izinkan itu membentuk karaktermu. Di tengah-tengah kekurangan orang tua kita, jangan berontak, jangan balas. Ada banyak anak waktu orang tuanya begitu, dia bilang ini, lihat suatu hari ya, gue balas tuh. Lihat suatu hari, kalau gue udah bisa hidup sendiri, gue pergi gak pernah datang lagi. Kita marah, tapi kita pelayanan di gereja. Halo? Kita marah, hati penuh kemarahan, tapi pelayanan di gereja. Kita lupa bahwa tempat pembentukan paling utama di keluarga. Kenapa papamu seperti itu? Kenapa mamamu seperti itu? Tuhan mau bentuk kita. Coba lihat rencana Tuhan di baliknya. Coba lihat 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 11. Di keluarga. Saya akan bilang sama saudara, sebelum baca ayatnya saya mau bilang ini. Keluarga itu ada bukan hanya untuk menjadikan kita bahagia, tapi untuk kita bertumbuh seperti Kristus. Keluarga itu alat untuk menyucikan kita di hadapan Tuhan. Lewat saudara belajar, saudara disucikan tiap hari di hadapan Tuhan. Makin hari makin kudus, makin berkenan di hadapan Tuhan lewat proses itu. Di keluarga itu jadi alat untuk melembutkan hati kita, melembutkan diri kita di hadapan Tuhan. Setuju kata amin? Di keluarga kita belajar menghancurkan ego kita. Coba kita lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, kekekalan nanti. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Gak gampang menghadapi keluarga yang tidak ideal. Karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Apa yang harus diberitakan? Apa yang harus diajarkan? Bahwa latihan badani terbatas gunanya. Suruh olahraga bagus sih, tapi terbatas gunanya. Tapi kalau saudara ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik hidup hari ini maupun dalam hidup kekekalan. Suruh olahraga bikin saudara selamat enggak? Enggak. Tapi ibadah bikin saudara selamat enggak? Iya. Ibadah bikin saudara pulih enggak? Iya. Olahraga bikin hati pulih enggak? Belum tentu. Amin. Tapi ibadah membuat hati pulih. Ibadah membuat keluargamu nanti lebih baik enggak? Iya. Misalnya gimana? Ibadah tuh bukan seminggu sekali ke gereja. Ibadah tuh mana? Di keluarga itu ibadah kita. Di pekerjaan itu ibadah kita. Di kuliah, di sekolah itu ibadah kita. Di jalan itu ibadah kita. Yang setuju kata amin. Menghormati orang tua di lift seperti tadi itu ibadah kita. Nah, waktu kita melakukan itu ibadah dengan baik, itu tidak berguna dalam segala hal, kita bilang. Bukan cuma bicara keselamatanmu, tapi waktu kamu belajar menjadi seperti Kristus menghadapi keluargamu, maka kamu jadi pribadi yang pulih. Waktu pulih, kamu ketemu pasanganmu, pangeranmu, atau putrimu, princessmu, dan kamu menikah dengan dia. Saya mau beritahu, kamu hatinya sudah pulih, kamu bisa membangun keluarga yang bahagia. Amin. Tapi jangan harap kamu bisa bangun keluarga yang bahagia kalau kamu tidak lakukan ibadah tadi. Makanya coba lihat ibadah berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Amin. Makanya rajinlah beribadah, latihlah dirimu beribadah. Latihnya apa? Bukan cuma sekedar semakin rajin ke sini, tapi saudara harus semakin latihlah dirimu ibadah di rumah.
terhadap orang tuamu, terhadap mamamu, terhadap papamu, mungkin terhadap adikmu, terhadap kakakmu. Yang menyebalkan mungkin dia. Atau kamu sebetulnya ada cemburu sama dia, dia punya kelebihan yang kamu gak punya dan kamu kesel. Latihlah dirimu beribadah, ampuni dia, kasihi dia, sayangi dia. Yang setuju katakan amin. Setiap situasi yang membuat kita harus mengatasi ego kita, itu pasti punya nilai rohani yang tinggi. Perhatikan baik. Setiap situasi yang membuat kita harus berjuang mengatasi ego kita, itu punya nilai rohani yang tinggi. Kalau kita menyerah di level itu, maka kerohanian kita akan mentok sampai di situ. Setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi, yang membuat kamu harus berjuang untuk mengatasi, mengalahkan egomu, itu punya nilai rohani yang tinggi. Kalau kamu nyerah di situ, maka kamu kerohanianmu akan mentok sampai di situ. Amin. Makanya waktu kamu pulang, gini lagi, bikin emosi nih, bikin hadirat Tuhan hilang. Ingat, setiap situasi yang membuat kita harus mengalahkan ego kita, itu pasti punya nilai rohani yang tinggi. Kalau kamu menang di situ, kerohanianmu akan naik tinggi. Tapi kalau kamu mentok di situ, kalau kamu menyerah di situ, kerohanianmu akan mentok sampai di situ. Yang ketiga, yang terakhir adalah begini. Saya ulang yang pertama tadi, tujuan keluarga adalah supaya kita menjadi seperti Kristus. Yang kedua, keluarga adalah tempat utama Tuhan membentuk kita. Yang ketiga, keluarlah dari batas saya mengampuni. Keluarlah dari batas atau level saya mengampuni. Coba kita bahas sedikit tentang ini. Untuk bisa keluar dari batas saya mengampuni, maka saudara dan saya harus melihat dengan kacamata yang berbeda. Kayak tadi, kacamatanya berbeda. Coba definisikan ulang apa tujuan dan harapan kamu dengan keluarga. Apa tujuan dan harapan kamu tentang keluarga? Karena hal itu akan membawa kita keluar melewati batas saya mengampuni. Tapi kita akan mulai menghadapi semua masalah itu dengan tujuan yang baru. Banyak kali kita ke gereja, siapa yang mau ampuni papa mama kita? Ayo maju ke depan, baik itu. Dipulihkanlah kita. Oh, disentuhlah hati kita, itu baik. Tapi jangan terus-terusan tahun depan ada lagi yang khotbah. Siapa yang mau ampuni keluarga kita, maju lagi lah kita. Dijamah hati kita, sedihlah kita, Tuhan papaku payah, mamaku repot Tuhan. Saya mau ampuni mereka. 2 tahun lagi, 10 tahun lagi ada yang khotbah lagi. Majulah kita lagi. Dipulihkan lagi hatinya. Itu baik kalau sekali saja. Harusnya kamu lewat batas saya mengampuni. Gimana caranya? Ganti kacamata. Katakan ganti kacamata. Kasih tahu sebelah kamu, ganti kacamata. Amin. Ganti kacamata. Waktu kamu melihat keluarga kamu gini. Kamu nuntut terus papa mama kamu. Sampai kapanpun kamu akan jadi kecewa terus. Kamu akan menjadi orang paling malang. Kamu akan mengasihani diri terus. Tapi waktu kamu mulai lihat papa mama kamu yang penuh kekurangan dan kamu lihat gini. Nah, ini dia kesempatan saya menjadi seperti Kristus. Kamu akan mulai gak merasa diri paling malang. Kamu justru akan merasa diri paling beruntung. Sama seperti Ibu Elizabeth Philip tadi dia bilang, siapa yang beruntung? Banyak orang di Semarang bilang ini, yang beruntung suaminya punya istri kayak dia. Dia bilang, semua salah, yang beruntung saya. Dia bilang, waktu kacamatamu diganti, kamu ketemu papamu yang kasar, kamu akan bilang, iya ini dia kesempatan. Beruntung sekali saya punya papa seperti dia. Waktu kalian keluarganya broken mungkin, kamu akan pulang ke rumah bukan dengan, aduh malangnya saya, aduh kasihannya saya. Tapi kamu akan pulang ke rumah dan bilang nih, wah ini saya orang yang paling beruntung punya kesempatan untuk melatih diri saya. Saya mau beritahu, tidak ada orang yang bisa memuaskan kamu loh. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kamu. Kamu selalu berharapkan, coba papa saya bukan dia, coba mama saya bukan dia, coba keluarga saya tidak begini, pasti saya tidak terluka seperti ini. No. Siapapun papamu, siapapun mamamu, saya mau beritahu. Kita tetap bisa luka, karena orang tidak pernah ada yang sempurna. Yang bisa memuaskan kita hanya satu pribadi, Tuhan. Jadi jangan sibuk mengeluhkan orang tuamu, tapi begitu kamu lihat orang tuamu, yang suka error, yang suka mislook, waktu kamu lihat, kamu bilang, terima kasih Tuhan. Ada kesempatan untuk aku belajar lemah lembut dan rendah hati.
Ada kesempatan untuk aku belajar menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, aku orang yang beruntung. Amin. Ibu Elizabeth Philip bilang ini, kalau kalian lihat saya hari ini, itu karena 30 tahun pernikahan saya. 30 tahun lebih pernikahan saya dikasarin terus, dia bilang. Dan itu melatih saya, membentuk saya untuk punya ibadah yang berguna dalam segala sesuatu. Kalau kalian lihat Kak Nining hari ini, itu gak lepas dari semua pembentukan dari keluarganya masa lalu yang sempat mengalami broken, yang hari ini sudah dipulihkan Tuhan. Tapi keluarga yang waktu dulu itu dia alami, melukai dia. Tapi waktu dia meresponi dengan benar, dia ganti kacamatanya, dia gak mau kecewa-kecewa terus. Dia melewati batas level, aku memaafkan. Tapi malah begini, aku tahu aku bukan cuma memaafkan, justru aku adalah orang yang beruntung punya keluarga yang seperti ini. Amin. Dan dia mulai mengizinkan pembentukan Tuhan masuk dalam hati dia. Dia tidak andalkan orang lain, dia mulai gak ada orang yang dia harapkan untuk memuaskan dia. Dia cuma berharap sama Tuhan untuk memuaskan dia. Akhirnya apa? Dia jadi pribadi yang mengenal Tuhannya. Dia jadi pribadi yang kuat. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang setuju kata amin? Orang lain untuk bertanding aja berjuang keras untuk latihan. Tapi kita bukan cuma untuk juara di dunia, tapi kita untuk sesuatu yang fana, sesuatu yang kekal. Kita bilang ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Dia bilang, aku tidak sembarangan pukul. Setiap menghadapi masalah, jangan sembarangan pukul. Jangan sembarangan berlari. Kamu berlari harus punya tujuan, memukul harus punya sasaran yang jelas. Ada peristiwa yang melukai kamu, jangan cuma bilang ini, saya maafkan. Hey, jangan-jangan Tuhan punya tujuan yang lebih daripada sekedar saya memaafkan. Amin. Hey, jangan-jangan Tuhan, mungkin gini, Tuhan aku datang lagi sama Tuhan, aduh hatiku luka, tapi aku bersyukur punya Tuhan. Hey, jangan-jangan Tuhan punya tujuan yang lebih daripada sekedar engkau menangis di hadapan Tuhan. Tuhan hargai air matamu loh. Tapi saya mau beritahu nih, Tuhan sayang, Tuhan tidak pernah pandang rendah air matamu. Hati yang remuk, itu Tuhan hargai sekali. Alkitab bilang ini. Tapi maksud saya gini, coba pakai kacamata yang lain. Supaya kamu gak sembarangan pukul, gak sembarangan berlari. Tapi kamu sekarang berlari punya tujuan yang jelas. Kau memukul punya sasaran yang jelas. Waktu ada yang melukai kamu tahu oke, ini sasaran yang ini yang saya harus pukul. Saya harus menang di sini. Saya harus keluar dari sini sebagai pemenang. Bukan sekedar mengasihani diri. Amin. Dari situ kamu akan menjadi pelari. Orang yang menguasai dirinya sehingga setelah semuanya ini, kita sendiri tidak akan pernah ditolak. Amin. Ambil semua kondisi dalam keluargamu. Perhatikan baik. Ambil semua kondisi dalam keluargamu tanpa peduli apa respon orang tuamu. Untuk pertumbuhan rohanimu. Jadi gini, semua kondisi keluargamu, gak usah pusingin apa respon orang tuamu. Tapi ambil itu untuk membuat kamu bertumbuh. Itu tadi berlari dengan tujuan yang jelas, memukul dengan sasaran yang jelas. Semua kondisi kamu lihat, oke, dalam hal ini saya akan belajar ini. Dalam hal ini saya akan belajar ini. Amin. Semakin sulit orang tuamu, semakin besar kesempatanmu untuk bertumbuh. Jangan berharap kepuasan dari keluargamu karena hanya Tuhan yang bisa memuaskan dirimu. Ujung dari perjalanan kita adalah menjadi seperti Kristus. Karena itu keluarga bukan perjalanan mencari kebahagiaan saja. Tapi keluarga adalah sebuah perjalanan untuk pengudusan diri sampai kita menjadi seperti Kristus. Siapa yang mau melihat keluarga dari kacamata yang berbeda? Amin. Saya senang selama bulan ini kalian diajar untuk memaafkan. Kalian diajar mengampuni, kalian diajar untuk dipulihkan, menerima kasih Bapa. Tapi hari ini saya mau membawa kita melewati level saya mengampuni.
Tapi begini, oke, saya mau menjadi seperti Kristus. Semua ini ada tujuannya. Kenapa keluarga saya begini? Ada tujuannya. Orang-orang yang luar biasa semua dapat tujuan itu. Sudah tahu Ibu Ing yang cancer, saya pernah cerita. Dia bilang nih, saya tahu sekarang, dia bilang nih, seumur hidup saya tuh takut cancer. Karena keluarga saya banyak yang cancer, dia bilang. Waktu dia divonis cancer, dia patah hati. Tapi dia bilang nih, semua tuh ada tujuannya. Sekarang saya tahu kenapa saya diizinkan cancer sama Tuhan. Karena lewat saya sakit saya ini, saya memenangkan lebih banyak jiwa dari sebelumnya. Ketemu orang cancer, dia cuma bilang, saya kanker. Ibu Ing bilang, saya juga. Wah, saya stadium segini. Saya stadium segini. Wah, kok kamu bisa tetap sukacita? Disitulah dia memenangkan banyak jiwa. Karena begitu ngomong, saya juga cancer, semua orang langsung terbuka. Tapi orang cancer, dia omongin sama orang sehat, kamu kan gak ngerasain apa yang saya rasa. Kamu gak ngerti apa yang saya alami. Tapi begitu Ibu Ing yang ngomong, terbuka semua. Segala sesuatu ada tujuannya. Halo, jangan lewatkan masa pembentukan lewat orang tuamu. Hanya dengan belajar memaafkan, itu bagus, itu great, itu luar biasa. Tapi ada banyak hal yang Tuhan mau bentuk. Pribadimu, hatimu, karaktermu. Akhirnya Tuhan mau kamu menjadi seperti Kristus. Di mana tempat pembentukan utama? Di keluargamu. Kalau suatu hari kamu bisa menjadi seperti Kristus, siapa yang berjasa paling besar? Papamu yang kasar, mamamu yang tidak bertanggung jawab, orang tuamu yang meninggalkanmu. Ada orang tua pisah, anaknya tidak ada yang mau urus. Jangan cuma mengasihani diri. Ya, kamu tidak mudah melewati itu, tapi Tuhan punya rencana. Kamu punya kesempatan besar untuk menjadi seperti Kristus. Yang setuju katakan amin.